Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuraini Arbani dengan NIM H0523072. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar oleh Ibu Dr. Evi Segarawati, Ampri SPD, MPD. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Kurikulum sebagai suatu rekayasa pedagogik dalam penerapannya pada suatu kegiatan pembelajaran senantiasa mempertimbangkan prinsip yang sifatnya survival. Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar belajar, di dalamnya ada dua subjek yaitu guru dan peserta didik. Ketika menerapkan kurikulum perlu memiliki produk kurikulum, panduan kurikulum, memberikan banyak saran guru untuk mengajar mata pelajaran di tingkat kelas, seluruh rangkaian atau suatu hal yang umum bagi setiap manusia pada pendidikan ini tidak lepas dari semua aktivitas manusia. Adapun prinsip-prinsip kurikulum dalam pembelajaran, yang pertama prinsip aktivitas, kedua prinsip motivasi, ketiga prinsip individualitas, empat prinsip lingkungan, 5 prinsip konsentrasi, 6 prinsip kebebasan, 7 prinsip peragaan, 8 prinsip kerjasama dan persaingan, 9 prinsip apersepsi, 10 prinsip korelasi, 11 prinsip efisiensi dan efektivitas, 12 prinsip globalitas, dan yang terakhir prinsip permainan dan hiburan. Komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama, taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Taksonomi terdiri dari 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan kognitif. Kawasan kognitif juga terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarkis berurutan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Selanjutnya adalah mengenai kawasan afektif. Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, mengorganisasi, tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Dan yang terakhir adalah mengenai kawasan psikomotor. Simpson 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama adalah persepsi, kedua kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, dan juga penyesuaian serta keaslian. Masih mengenai komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan, yaitu penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran terdiri dari 3. Yang pertama adalah domain kognitif. Dalam penilaian kognitif, beberapa instrumen yang umum digunakan adalah tes tertulis, tugas-tugas proyek, dan kuis online. Yang kedua adalah domain afektif. Untuk mengukur penilaian afektif, guru dapat menggunakan observasi langsung, wawancara, atau angket. Dan yang terakhir adalah domain psikomotor. Penilaian psikomotorik umumnya dilakukan melalui observasi langsung, stimulasi, atau proyek nyata. Dan yang terakhir mengenai komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan, lebih tepatnya adalah taksonomi Merrill. Taksonomi Merrill merupakan taksonomi yang tidak kalah pentingnya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam belajar. Taksonomi oleh Merrill dinamakan komponen display theory atau CDT. CDT menyatakan bahwa hasil belajar dapat direpresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item test. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori, yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Produk pengembangan kurikulum merujuk kepada segala hasil atau komponen yang dihasilkan dalam proses pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan
atau program pendidikan. Adapun produk dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar yang pertama adalah dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, pengembangan karakter, remedial dan pengayaan, serta evaluasi dan review kurikulum. Agar pembelajaran berjalan lancar dan teratur, guru harus segera memahami dan menghayati berbagai prinsip pembelajaran. Tujuan pendidikan biasanya diarahkan ke salah satu area taksonomi. Taksonomi belum mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses mengukur jumlah sesuatu disebut pengukuran. Taksonomi Merrill merujuk pada semua hasil atau komponen yang dihasilkan selama proses pengembangan kurikulum suatu program pendidikan atau lembaga pendidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan segalanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.